Kita mulai dari unek-unek dulu nih. Jujur aja selama ini kita sering jadi bahan ejekan di ASEAN. Kenapa? Karena internet Indonesia itu super mahal dan super lemot. Rata-rata kecepatan cuma 45 Mbps aja. Sedangkan tetangga kita udah ngegas di atas 180 sampai 200 Mbps. Harga per Mbps kita tembus 6.800 sampai 7.000 rupiah dan jadi juara satu negara dengan internet termahal se-Asia Tenggara. Bandingin sama Malaysia yang cuma 1.400-an dan Thailand yang cuma 300-an. Indonesia 20 kali lipat lebih mahal. Udah mahal, lemot, bikin sakit kepala. Tapi di tahun 2026 ceritanya bakal beda 180 derajat nih. Pemerintah udah gerak cepat. Mereka sadar internet itu bukan cuma buat scrolling TikTok, tapi fondasi ekonomi digital masa depan. Bayangin, tahun 2030 ekonomi digital Indonesia diproyeksi tembus 360 miliar US dollar atau sekitar 5.800 triliun rupiah. Jadi, internet cepat plus murah itu bukan proyek biasa. Ini salah satu fondasi buat jadi raksasa digital. Nah, sekarang kan pemerintah lagi bagi-bagi smartboard ke ratusan ribu sekolah. Yang tahun depan targetnya itu 1 juta kelas. Tapi smartboard doang nggak cukup kalau internetnya lemot dan mahal. Makanya, bom waktu udah mulai berdetik. Indonesia resmi gandeng raksasa Jepang untuk bikin internet super cepat dan super murah. Orang di balik proyek ini adalah Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto sendiri. Lewat perusahaan barunya, PT Solusi Sinergi Digital atau SURJ, mereka jalin kerjasama raksasa dengan perusahaan Jepang bernama Orexai, anak usaha NTT Docomo dan Next Corporation. NTT Docomo ini ternyata underrated banget. Pada tahun 1999, mereka udah bikin iModel yang jadi cikal bakal mobile internet dunia. Di tahun 2001, mereka jadi operator pertama di dunia yang luncurin 3G komersial. Dan pada tahun 2020, NTT Docomo lagi-lagi jadi yang pertama luncurin 5G komersial. Jadi kita kerjasama sama veteran sejati dan bukan pemain kemarin sore. Nah, sekarang apa yang bakal mereka bawa ke Indonesia? Yang mereka bawa adalah internet berbasis 5G Fixed Wireless Access atau 5G FWA. Frekuensinya cuma 1,4 GHz, tapi Docomo berhasil bikin 5G tetap ngebut. Artinya nggak perlu narik kabel fiber optik ke setiap rumah. Cukup pasang tower plus modem kecil di rumah, internet langsung ngegas. Tahun 2026, layanan namanya Internet Rakyat bakal resmi meluncur. Kecepatan mulai 100 Mbps dan rencana lanjutannya 500 Mbps sampai 1 GB per second. Harganya cuma 100 ribuan per bulan flat, tanpa FUP alias tanpa batas penggunaan. Kalian hitung sendiri, dari 6.800 per Mbps turun jadi Rp1.000 per Mbps. Artinya 7 kali lipat lebih murah, bahkan bisa lebih murah dari Malaysia, dan kecepatannya 2-3 kali lipat lebih kenceng dari kondisi sekarang. Di tahap awal, mereka bakal bangun 4.800 base station mulai kuartal 1 2026. Pertama nyasar Sumatera dan sebagian Jawa, tapi bakal cepet banget nyebarnya karena nggak perlu ribet-ribet lagi buat pasang kabel. Dampaknya apa bro? Provider kayak Telkomsel, Indosat, XL sama Smartfren bakal ketar-ketir. Mereka pasti terpaksa turunin harga biar nggak kehilangan pelanggan. Dampak lainnya juga ke anak-anak Indonesia nih, karena anak sekolah di pelosok nggak lagi buffering pas belajar online. Tapi sayang banget nih, banyak yang nyanyi bahwa ini adalah kondisi internet dikuasai sama keluarga Prabowo. Aduh, gini bro, kita harus fair.
Kalau konglomeratnya cuma main di sektor beras, minyak goreng, yang selalu bikin rakyat susah, itu yang kita lawan. Tapi kalau konglomeratnya berani masuk ke sektor teknologi, kayak mobil listrik, data center, jaringan 5G, AI, itu justru harus kita dukung. Lihat 10 orang terkaya di dunia. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, semua dari teknologi. Di Indonesia, kebanyakan masih dari komoditas. Jadi kalau ada pengusaha nasional yang berani masuk ke infrastruktur digital, itu merupakan suatu kebanggaan dan pastinya bukan aib. Tanpa mereka, 10-20 tahun lagi, kita masih jadi juara internet termahal se-Asia Tenggara. Mau kayak gitu? Pastinya nggak mau dong. Jadi kalau kalian setuju internet di Indonesia dibikin super murah dan super cepat, tulis di kolom komentar, mau internet 50.500 Mbps. Share ke semua grup, biar semua provider pada takut dan buru-buru nurunin harga dari sekarang. Indonesia bakal bangkit lewat internet cepat dan murah. 2026 kita nggak lagi jadi bahan ejekan, tapi jadi negara yang bikin tetangga kita iri. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Tunggu update perkembangan selanjutnya. Salam kecepatan.